Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahyar Mustafa Wiyah dari mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor tingkat 4A. Di sini saya akan membahas dari hasil praktikum tentang konservasi tanah dan air yang berlokasi di Kecamatan Pakantan, Kabupaten Mandailing Natal. Nah, dari kegiatan praktikum ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Yang pertama, pengolahan tanah tentang perhitungan kebutuhan dan biaya tenaga kerja pengolahan tanah. Dan yang kedua, mengulas video tentang pengolahan tanah. Nah, langsung saja ke pengolahan tanah tentang perhitungan kebutuhan dan biaya tenaga kerja pengolahan tanah. Yang pertama, kegiatan pengolahan tanah yang dilakukan di lokasi praktikum. Dalam kegiatan pengolahan tanah dilakukan dengan tahapan berupa pembersihan lahan dari gulma menggunakan mesin pemotong rumput. Selanjutnya, lahan dilakukan penggenangan selama 2-3 hari sebelum dilakukan pengolahan tanah. Nah, untuk perbaikan pematang dilakukan dengan menambahkan lumpur tanah sawah ke pematang menggunakan cangkul hingga pematang dalam keadaan baik. Pada tahap selanjutnya dilakukan pembajakan menggunakan hand traktor singkal guna membalik tanah. Setelah pembajakan pertama, dilakukan pembajakan kedua dengan menghancurkan tanah hingga menjadi lumpur menggunakan garu. Pada tahap budidaya padi sawah di Desa Huta Kamir, Kecamatan Pakantan, Kabupaten Mandailing Natal, lahan yang mempunyai kemiringan antara 15-30%. Dilakukannya teknik konservasi tanah berupa pembuatan teras bangku guna mencegah terjadinya erosi. Selain itu, teras berfungsi mengurangi panjang lereng dan menahan air, sehingga mengurangi kecepatan dan jumlah aliran permukaan dan memungkinkan penyerapan air oleh tanah. Nah, untuk hal yang kedua, kebutuhan biaya pengolahan tanah. Untuk kebutuhan biaya pengolahan tanah di lokasi praktikum, penentuan biaya kebutuhan pengolahan tanah sawah dilakukan dengan wawancara langsung ke para petani dan juga identifikasi mandiri ketika kegiatan praktikum berlangsung. Nah, adapun beberapa rincian biaya pengolahan tanah sawah satu musim tanam. Yang pertama, pembajakan. Total upah per hari sampai selesai dalam pembajakan pengolahan sawahnya 400.000. Yang kedua, pembersihan lahan. Satu orang kerja upahnya 80.000, totalnya 80.000. Yang ketiga, bensin 5 liter, per liternya 10.000, total 50.000. Dan jumlah biaya pengolahan tanah sawah satu musim tanam itu berkisar 530.000. Selanjutnya, mengulas video. Yang pertama, pertanian dengan pertanian konservasi, di mana pada video ini menjelaskan tentang program konservasi tanah yang digagas oleh Food and Agriculture Organization of the United Nations. Program konservasi ini dimulai pada tahun 2014 di Desa Sekarau, Kecamatan Jorowaru, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pertanian konservasi ini merupakan teknik yang telah lama dan tetapi semakin lama terus dilupakan oleh petani akibat pengaruh teknologi yang semakin canggih. Kegiatan konservasi dilakukan dengan terus menjaga kelembapan tanah melalui pengumpulan sisa-sisa tanaman setelah panen yang disebar merata menutupi permukaan tanah. Selanjutnya, pada praktik pengolahan tanah dilakukan pula pengurangan intensitas pembakaran hutan dan area pertanian serta mengurangi membongkar balik tanah. Nah, dalam video yang kedua ada pengelolaan lahan gambut. Video ini berisi tentang kisah inspiratif seorang alumni dari Instiper Yogyakarta bernama Priyono. Priyono sendiri merupakan salah satu petani yang menerapkan kegiatan usaha tani di lahan gambut. Lahan gambut sendiri merupakan lahan yang terbentuk dari sisa bahan organik yang telah mengalami proses dekomposasi selama ribuan sampai jutaan tahun yang lalu. Lahan gambut masih jarang digunakan untuk berusaha tani karena umumnya mempunyai pH yang cenderung sangat asam dan memiliki kedalaman tanah yang dalamnya dengan
kisaran 5-7 meter. Nah, agar tanah gambut bisa dilakukan penanaman, maka perlu memperhatikan beberapa hal berikut, yaitu pembuatan parit bertujuan agar rongga udara terbentuk sehingga akan tumbuh bakteri yang dapat menyuburkan tanah. Yang kedua, tanah tidak tergenang. Yang ketiga, pemberian pupuk organik dilakukan setiap sebulan sekali. Yang keempat, pemberian kapur dolomit dan NPK dilakukan setiap 3 bulan sekali. Kelima, pemberian pupuk kandang dilakukan setiap 6 bulan sekali. Yang terakhir, setelah dilakukan pengolahan tanah tersebut di atas, tanah dapat ditanami setelah 2 minggu pasca pengolahan. Nah, dalam video selanjutnya tentang budidaya padi organik dengan metode SRI, di mana dalam video ini berisi tentang kegiatan budidaya padi organik dengan metode SRI di desa Munduk Jameng dan Munduk Mumbul, Subak Sangeh, Bali. SRI merupakan teknologi spesifikasi budidaya padi berbasis kearifan lokal. Sementara pertanian organik merupakan kegiatan pertanian yang tidak menggunakan pestisida dan pupuk kimia sintetis. Tujuan dari pertanian organik sendiri adalah menghasilkan produk dengan kualitas tinggi, budidaya alami, meningkatkan siklus hidup biologi dan ekosistem pertanian, memelihara dan meningkatkan kesuburan jangka panjang, menghindari cemaran, meningkatkan usaha konservasi tanah dan air, serta mengurangi erosi akibat pengolahan tanah intensif dan meningkatkan peluang pasar produk organik agar bisa bersaing di pasar domestik dan bahkan global. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari hasil praktikum tentang konservasi tanah dan air.